Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 337-340. Bab 337. Tidak ada yang mengira Li Zitong akan mengatakan kata-kata seperti itu, sehingga dia akan langsung menjelekkan Cleo Fei Lin di depan banyak orang. Tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa apa yang dilakukan Li Zitong sekarang hanyalah untuk merangsang Fendi Zanders agar mengungkapkan identitas aslinya. Baru saja Li Zitong memberi Fendi Zanders dua pilihan, tapi Fendi Zanders masih tidak menanggapi. Li Zitong merasa mungkin itu karena apa yang dia katakan tadi tidak terlalu merangsang Fendi Zanders, jadi dia mengusulkan untuk menjelekkan Cleo Fei Lin saat ini. Ide. Jelas sekali bahwa Fendi Zanders berada di ambang kemarahan saat ini dan mungkin meledak kapan saja. Li Zitong juga merasakan kemarahan di mata Fendi Zanders. Dia merasa bahwa dia hanya perlu merangsang Fendi Zanders sedikit saat ini, dan Fendi Zanders pasti akan mengamuk. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan identitasnya. Du Senghao, aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, kamu dapat melakukannya secara langsung. Saat ini, Li Zitong tiba-tiba berteriak. Baik Nona Li. Tentu saja Du Senghao mengerti apa yang ingin dilakukan Li Zitong, dia mengeluarkan pisau kecil dari pakaiannya, dan bergegas menuju posisi Cleo Fei Lin. Sepupu, hati-hati. Ketika Mendilin melihat Du Senghao bergegas, dia secara naluriah berteriak. Namun Cleo Fei Lin begitu ketakutan hingga ia buru-buru mundur 2 langkah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu gugup, tetapi Cleo Fei Lin kehilangan pijakan dan langsung jatuh ke tanah. Du Senghao mendekati Cleo Fei Lin selangkah demi selangkah. Kerumunan di sekitarnya berlari menuju kejauhan satu demi satu, dan tidak ada yang mau berdiri dan membantu Cleo Fei Lin sendirian. Sambil memegang pisau di tangannya, Du Senghao berjalan perlahan di depan Cleo Fei Lin dengan senyum sinis di wajahnya. Saya minta maaf. Pada saat ini, Du Senghao tiba-tiba berteriak pada Cleo Fei Lin, lalu langsung mengangkat pisau di tangannya dan menebas ke arah wajah Cleo Fei Lin. Ah! Cleo Fei Lin berteriak ketakutan, lalu langsung menutup matanya. Detik berikutnya, darah langsung muncrat. Namun pisau Du Senghao tidak memotong wajah Cleo Fei Lin, melainkan menusuk punggung Fendi Zanders. Tepat ketika Du Senghao bergerak, Fendi Zanders tiba-tiba bergegas keluar, memeluk Cleo Fei Lin dengan erat dan memblokir Cleo Fei Lin dengan punggungnya. Mendesis. Setelah Fendi Zanders merasakan sakit yang datang dari punggungnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Tapi Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis seperti itu, Fendi Zanders lah yang menyelamatkan dirinya sendiri pada saat kritis seperti itu. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Apakah kamu bodoh? Rongga mata Cleo Fei Lin langsung menjadi lembab, dan dia menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Di sisi lain, Fendi Zanders mengangkat kepalanya dan menatap Cleo Fei Lin dengan samar, memaksakan sebuah senyuman, lalu berkata dengan suara rendah, jika pisau ini dipotong di wajahmu, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk menanggungnya? Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku di tempatnya, air mata tidak bisa tidak menetes ke wajahnya, selain tergerak, dia juga tergerak. Setelah melihat pemandangan ini, Li Zitong sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman puas. Karena dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai, Fendi Zanders seharusnya sangat kesal padanya saat ini. Fendi Zanders menahan rasa sakit di punggungnya, perlahan bangkit dan menatap Li Zitong, dan bertanya dengan ekspresi muram yang tidak biasa, tahukah kamu betapa bodohnya perilakumu saat ini? Bodoh. Kenapa menurutku tidak? Li Zitong memandang Fendi Zanders dan tersenyum menghina. Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika kamu membuatku kesal? Fendi Zanders terus berbicara dengan suara dingin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku membuatmu kesal, tapi aku tahu kamu mengenal Xie Huaqiang dan Fang Zihua. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menelepon mereka dan membiarkan mereka menelepon seseorang ada di sini untuk membantumu. Li Zitong menjawab dengan ringan, lalu mengeluarkan ponsel dan melemparkannya ke depan Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap ponselnya di tanah, pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Li Zitong melakukan ini. Li Zitong hanya ingin Fendi Zanders menelepon Xie Huaqiang, Fang Zihua dan yang lainnya agar Fendi Zanders bisa mengungkapkan identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Li Zitong, Li Yuankang. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, lalu berkata dengan ringan, sepertinya kamu benar-benar berusaha keras kali ini. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Li Zitong tertegun sejenak, lalu mencibir. Kemudian dia bangkit dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Fendi Zanders, Fendi Zanders, karena kamu telah mengetahui masalah ini, maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Itu semua sudah saya rencanakan, dan tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk mengekspos Anda kepada Cleo Fei Lin dan mendiskualifikasi Anda dari mewarisi warisan, apakah Anda mengerti?
Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan mengungkapkan identitasku di depan Cleo Fei Lin? Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Saya tidak yakin, tapi sekarang Anda hanya punya dua cara untuk pergi. Yang pertama adalah menyaksikan tunangan Anda dirusak dengan pisau, tetapi Anda masih memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisan ketua lama. Yang kedua yaitu, kamu dapat menggunakan semua kekuatan yang kamu miliki sekarang untuk melindunginya, tetapi kamu harus mengungkapkan identitasmu di depan Cleo Fei Lin, dan jika kamu melakukan ini, kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Di satu sisi adalah wanita tercinta Anda, dan di sisi lain adalah kekayaan 10 triliun yuan. Sekarang saya juga sangat penasaran bagaimana Anda akan memilih. Li Zitong memandang Fendi Zanders dengan senyuman tipis, lalu duduk di kursi lagi, dan memandang Fendi Zanders sambil bercanda. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa ekspresi, mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Apa yang dikatakan Li Zitong benar, hanya ada dua jalan sebelum Fendi Zanders, satu adalah jalan menuju Cleo Fei Lin, dan yang lainnya adalah jalan menuju kekayaan 10 triliun yuan. Saat ini Fendi Zanders harus membuat pilihan, uang dan wanita, dia harus melepaskan satu pilihan. Tidak peduli apakah pertanyaan pilihan ganda ini diajukan kepada siapapun, itu akan menjadi keberadaan yang sulit untuk dipilih. Apa hal terpenting antara wanita tercinta dan kekayaan yang sangat besar? Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Melian Liu dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dikatakan Li Zitong kepada Fendi Zanders barusan, dan mereka tidak tahu di mana Fendi Zanders sedang berdiri saat ini. Apa yang harus dipikirkan? Fendi Zanders, aku sedang tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu saat ini. Kesabaranku terbatas, jadi aku akan memberimu waktu 3 menit untuk memikirkannya. Jika kamu belum membuat pilihan setelah 3 menit, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat ini, Li Zitong berteriak pada Fendi Zanders lagi. Bab 338. Setelah mendengar kata-kata Lin Zitong, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Fendi Zanders. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan sebenarnya Li Zitong, mereka tahu bahwa Li Zitong hanya menunggu Fendi Zanders membuat pilihan. Dan Li Zitong memandang Fendi Zanders dengan mata menyipit, wajahnya tenang, tapi hatinya sangat gugup. Li Zitong khawatir jika Fendi Zanders benar-benar memilih untuk melepaskan Cleo Fei Lin, semua rencananya hari ini akan sia-sia. Uang dan cinta. Kedua hal ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang sangat sulit di mata siapapun, tidak terkecuali Fendi Zanders. Dia baru saja mewarisi warisan tersebut kurang dari setahun. Selama tahun ini, Fendi Zanders mengalami kehidupan sebagai orang kaya dan mengetahui betapa banyak uang akan mengubah hidupnya. Jika Fendi Zanders benar-benar diminta untuk menyerahkan semua ini saat ini, dia pasti akan sangat tidak rela di dalam hatinya. Tetapi jika Anda tidak menyerah, yang menunggu Cleo Fei Lin adalah kerusakan. Cleo Fei Lin tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini, dan dia bahkan tidak tahu mengapa Li Zitong memperlakukan Fendi Zanders seperti ini. Terus terang saja, Cleo Fei Lin hanyalah orang yang tidak bersalah. Fendi Zanders merasa jika seorang wanita yang tidak bersalah terluka karena keegoisannya, itu terlalu tidak adil bagi wanita ini. Terlebih lagi, wanita ini adalah orang favorit Fendi Zanders. Kamu punya waktu 1 menit lagi, Fendi Zanders, sudahkah kamu memutuskan bagaimana memilihnya? Saat ini, Li Zitong tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjongkok. Ketika Li Zitong melihat Fendi Zanders berjongkok, senyuman puas muncul di wajahnya, karena dia tahu rencananya telah berhasil. Dan Cleo Fei Lin, Mandy Lin, dan yang lainnya tentu saja tidak tahu pilihan apa yang dihadapi Fendi Zanders sekarang, atau apa yang dipikirkan Fendi Zanders sekarang, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ketika Fendi Zanders berjongkok, dia tampak sangat gugup. Kusut, sangat tidak mau. Namun, pada akhirnya Fendi Zanders tetap mengulurkan tangan dan mengambil ponsel di depannya, lalu mengertakkan gigi dan berdiri. Sepertinya sang pahlawan masih sedih dengan beauty pass. Li Zitong tersenyum tipis setelah melihat Fendi Zanders mengangkat telepon, dengan ekspresi bahagia yang luar biasa di wajahnya. Karena kamu sangat ingin bermain denganku, tidak masalah. Aku akan bermain denganmu sampai akhir hari ini. Aku ingin memberitahumu betapa bodohnya kelakuanku hari ini. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak pada Li Zitong dengan suara dingin. Panggilan. Li Zitong memandang Fendi Zanders, dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Fendi Zanders memegang telepon dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia menggunakan sumber daya dari ketua lama. Setelah hari ini, dia mungkin akan kembali menjadi orang malang yang mengantarkan makanan. Namun selama keselamatan Cleo Fei Lin dapat dijamin, dia tidak menyesal. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung menekan nomor di telepon. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa saat, pihak lain menjawab panggilan tersebut dengan nyaman. Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah?
Suara Fang Zihua terdengar. Datang dan temui aku di Hotel Lishui di Linjiazuang dalam waktu 10 menit. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Tuan Zanders, apa yang terjadi? 10 menit kemudian, bawa orang-orangmu ke Hotel Lishui untuk menemuiku, mengerti? Saat ini, Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Fang Zihua, dan mengulangi kalimat dengan nada yang sangat dingin. Oke, aku pergi sekarang. Fang Zihua belum pernah melihat Fendi Zanders berbicara kepadanya dengan nada seserius itu sebelumnya, dan dia tahu bahwa Fendi Zanders akan sangat serius sekarang, itu pasti sesuatu yang kritis. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa Fang Zihua setuju untuk turun, dia langsung menutup telepon, dan kemudian menghubungi nomor Xie Huaqiang. Halo. Xie Huaqiang dengan cepat menghubungkan telepon. Dalam 10 menit, bawa semua pengawal dan preman perusahaanmu untuk menemuiku di Hotel Lishui di Linjiazuang. Apa yang dikatakan Fendi Zanders sama persis dengan apa yang dikatakan Fang Zihua sebelumnya, bahkan nada suaranya tetap tidak berubah. Oke, aku pergi sekarang. Xie Huaqiang setuju tanpa ragu-ragu. Fendi Zanders menutup telepon lagi, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia langsung menghubungi nomor ketiga. Dan panggilan ketiga yang dilakukan Fendi Zanders adalah ke Long Chao. Untuk melindungi keselamatan Fendi Zanders, Fang Zihua secara khusus menemukan 3 pengawal untuk Fendi Zanders, Long Chao dan Liu Bomengdi. Hanya saja tidak ada hal besar yang terjadi di sekitar Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders tidak menggunakan ketiganya. Fendi Zanders merasa ini adalah kali terakhir dia menikmati perlakuan seperti itu, jadi sebaiknya dia menggunakan semua hubungan yang tersedia. Karena Li Zitong ingin bermain dengannya, maka dia akan bermain dengannya untuk selamanya. Tuan Zanders. Segera, Long Chao juga menghubungkan teleponnya. Dalam 10 menit, datanglah ke Hotel Lishui untuk menemui saya, dan hubungi saya semua orang yang dapat Anda hubungi, mengerti? Fendi Zanders berkata dengan suara rendah, mengertakkan gigi. Tuan Zanders, apa ini? Long Chao merasa ada yang salah dengan nada bicara Fendi Zanders, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Mendengar ini, Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat posisi Li Zitong, dan berkata dengan nada dingin, saya ingin membunuh seseorang. Setelah Li Zitong mendengar kata-kata Fendi Zanders, sesuatu yang aneh muncul di matanya, dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu marah saat ini. Karena Su Jie dan Su Mengsui relatif dekat dengan Fendi Zanders, mereka juga mendengar perkataan Fendi Zanders dengan sangat jelas. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Baik, Tuan Zanders, saya mengerti. Long Chao buru-buru menyetujuinya, lalu langsung menutup telepon. Li Zitong, apakah kamu tidak ingin bermain denganku? Kalau begitu aku akan bermain denganmu hari ini. Fendi Zanders perlahan meletakkan teleponnya, dan berkata kepada Li Zitong tanpa ekspresi. Tapi Li Zitong menunjukkan senyuman yang sangat menghina, dan berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu tidak berpikir kamu benar-benar bisa membunuhku dengan menelepon Fang Zihua dan Xie Huaqiang sekarang, bukan? Apakah kamu terlalu memikirkanku? Bisakah ini lebih sederhana? Fendi Zanders menatap Li Zitong dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyipitkan matanya untuk melihat ke seberang jalan. Fendi Zanders, apa yang terjadi? Pada saat ini, Cleo Fei Lin melihat bahwa setelah Fendi Zanders melakukan 3 panggilan tersebut, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan bergegas ke sisi Fendi Zanders dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan cemas. Fendi Zanders menoleh dan memandang Cleo Fei Lin dengan ringan, lalu berkata dengan tenang, tidak apa-apa, kamu akan tahu apa yang terjadi nanti. Tidak lama setelah Fendi Zanders selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara deru mesin di jalan di seberang Hotel Lishui. Semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat konvoi besar bergegas menuju Fendi Zanders. Bab 339. Setelah melihat konvoi besar ini, semua orang menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Mengapa ada orang di sini lagi? Benar, kapan begitu banyak mobil mewah datang ke Linjiazuang kita? Orang-orang ini tidak mungkin penyelamat yang dipanggil oleh Fendi Zanders, bukan? Bagaimana mungkin? Lihat penisnya, bagaimana dia bisa mengenal orang-orang ini? Ketika para penonton melihat konvoi mendekat, mereka mulai berbisik. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil perlahan berhenti di depan gerbang Hotel Lishui. Tapi tim ini jelas kalah jauh dengan tim Li Zitong sebelumnya, kebanyakan dari mereka adalah mobil BMW dan Mercedes biasa. Dan ketika Cleo Fei Lin melihat mobil-mobil ini, dia langsung bereaksi, karena orang yang datang sama sekali bukan penyelamat yang dipanggil oleh Fendi Zanders, melainkan orang-orang dari keluarga Lin. Setelah Lin Weiguo, Lin Siqiong dan yang lainnya mendengar bahwa Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan yang lainnya terjebak di Hotel Lishui, seluruh keluarga segera dikirim untuk menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, di mata mereka,
Fendi Zanders bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu, jadi Lin Weiguo masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders. Itu kakek dan mereka ada di sini. Ketika Mandy Lin melihat Lin Weiguo berlari keluar dari mobil, dia berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Ya, kali ini kita terselamatkan. Jawab Melian Liu polos. Segera, keluarga Lin berlari ke arah Fendi Zanders dan yang lainnya dengan perkasa. Lin Weiguo menatap kosong ke arah Li Zitong, Du Shenghao dan yang lainnya, lalu bertanya dengan nada bingung, Fendi Zanders Fair, ini, apa yang terjadi? Kakek, mereka semua dipanggil oleh Su Jie, dan mereka ingin menggaruk wajah sepupuku. Mandy Lin berteriak lebih dulu. Su Jie. Lin Weiguo tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Su Jie di belakang Li Zitong, dan berteriak dengan mata terbelalak, Su Jie, keluarga Lin kami dan keluarga Sumu selalu rukun satu sama lain, kenapa kamu melakukan ini pada cucuku? Apa artinya keluarga Linku terjebak di sini? Su Jie tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Lin Weiguo, dan kemudian berkata dengan nada tak berdaya, kakek Lin, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganku, dan masalah ini bukan urusanku, kamu harus langsung beritahu Nona Li. Nona Li. Lin Weiguo membeku sesaat, lalu mengalihkan perhatiannya ke Li Zitong. Saya tidak tahu siapa Nona Li ini. Apa maksud Anda dengan menjebak keluarga Lin kita di sini? Saat ini, Lin Weiguo tidak mengetahui identitas Li Zitong, jadi dia bertanya pada Li Zitong dengan nada sopan. Tidak ada yang menarik, aku hanya ingin main-main dengan wajah wanita itu. Li Zitong menunjuk ke posisi Cleo Fei Lin dan berkata dengan nada yang kejam. Kamu, siapa kamu? Mungkinkah kamu bisa menggangguku, keluarga Lin? Lin Weiguo berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, menatap matanya. Lin Weiguo, jika aku mengingatnya dengan benar, kita sudah 10 tahun tidak bertemu, kan? Apakah kamu masih ingat siapa aku? Pada saat ini, Du Shenghao berteriak pada Lin Weiguo sambil setengah tersenyum. Mendengar ini, Lin Weiguo menoleh untuk melihat posisi Du Shenghao. Ketika dia melihat penampilan Du Shenghao, dia benar-benar tercengang, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya. Du Shenghao. Lin Weiguo tergagap dan berteriak. Karena kamu masih mengenalku, masalah hari ini akan mudah. Du Shenghao memandang Lin Weiguo dengan senyum tipis, dan kemudian berkata dengan lembut, Lin Weiguo, masalah hari ini di luar kendalimu, jadi aku menyarankan kamu untuk minggir. Dan tunggu dengan jujur, kalau tidak aku akan membiarkan semua orang di keluarga Linmu menderita. Lin Weiguo memandang Du Shenghao dengan benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak tahu siapa Li Zitong, dia tahu siapa Du Shenghao. Sekarang Du Shenghao telah mengatakan itu berarti Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan yang lainnya pasti telah menyinggung orang penting dengan latar belakang yang luar biasa, dan menurut kekuatan keluarga Lin saat ini, memang tidak ada cara untuk melakukannya. Melawan seseorang seperti Du Shenghao. Fendi Zanders, apa yang terjadi di sini? Lin Weiguo ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Minggir saja dan tunggu. Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan hal ini kepada Lin Weiguo sekarang, jadi dia menjawab dengan nada yang sangat tenang. Lin Weiguo memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak. Dia bisa merasakan bahwa masalah hari ini mungkin tidak sesederhana yang dia kira, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Apa masalahnya? Bum bum bum. Saat Lin Weiguo berbalik dan pergi, terdengar deru mesin lagi dari jalan di seberang Hotel Lis Hui. Seseorang akan datang lagi. Ya, siapa kali ini? Setelah mendengar suaranya, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Dan Li Zitong juga menoleh ke belakang, lalu menunjukkan senyuman yang sangat puas. Karena dia melihat Rolls-Royce Phantom melaju ke depan, nomor platnya adalah Jiang L. Di kota Jiangcheng, hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui apa yang diwakili oleh nomor plat ini. Selain Fang Zihua, orang terkaya di kota Jiangcheng, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menggunakan nomor plat ini? Besaran dan momentum tim asuhan Fang Zihua tidak kalah dengan tim asuhan Li Zitong. Ternyata itu iring-iringan mobil Fang Zihua. Seseorang di antara kerumunan itu mengenali nomor plat Fang Zihua dan berteriak keras. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Lin Jiazuang? Ada begitu banyak orang besar di sini secara langsung. Benar, mungkinkah Fang Zihua adalah penyelamat yang dipanggil Fendi Zanders? Bagaimana mungkin? Bagaimana orang seperti Fendi Zanders bisa mengenal Fang Zihua? Menurutku Fang Zihua pasti datang demi wanita itu. Jika Fang Zihua benar-benar dipanggil oleh wanita itu, bukankah itu luar biasa? Jenis apa dia harus mampu mengundang orang-orang seperti Fang Zihua dan Du Shenghao? Para penonton yang berdiri di samping menyaksikan kegembiraan itu mulai berdiskusi dengan suara pelan, dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka. Sesaat kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom dan 5 Mercedes-Benz Grand G terparkir rapi di depan Hotel Lis Hui. Fang Zihua mengulurkan tangan dan membuka pintu dan keluar dari mobil. Ketika Li Zitong melihat Fang Zihua, senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah, karena dia tahu bahwa kemunculan Fang Zihua berarti rencananya telah berhasil.
Di bawah tatapan semua orang, Fang Zihua berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan kemudian melakukan gerakan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saya melihat Fang Zihua membungkuk dalam-dalam kepada Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan hormat, Tuan Zanders, maaf, saya terlambat. Wow! Terjadi keributan di antara kerumunan. Tidak ada yang mengira bahwa Fang Zihua sebenarnya dipanggil oleh Fendi Zanders. Bab 340. Faktanya, ketika Fang Zihua melihat Li Zitong, Du Senghao dan lainnya, dia sudah menebak apa yang terjadi. Namun dia juga tahu bahwa karena Fendi Zanders berani meneleponnya, itu berarti Fendi Zanders siap mengungkapkan identitasnya. Itu sebabnya Fang Zihua mengabaikan Cleo Fei Lin dan yang lainnya, dan langsung memanggil Fendi Zanders dengan hormat kepada Fendi Zanders. Ini adalah pertama kalinya Fang Zihua memanggil Fendi Zanders seperti ini di depan banyak orang, tetapi dia juga tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya memanggil Fendi Zanders seperti itu. Terus terang, Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin. Hanya karena keberuntungan dia mewarisi warisan ketua lama secara tidak sengaja. Namun jika menyangkut kota licik, Fendi Zanders bukanlah tandingan Li Zitong, Li Yuankang, dan lainnya. Lagi pula, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga besar ditakdirkan untuk menjadi lebih licik dibandingkan orang biasa. Ketika semua orang yang hadir mendengar panggilan Fang Zihua, Tuan Zanders, mereka semua tercengang. Hampir tidak ada seorang pun di Provinsi Dongjiang yang tidak mengetahui siapa Fang Zihua, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui apa itu Fang Zihua dan apa statusnya. Tetapi Fang Zihua memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat hormat saat ini, saya khawatir bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders jelas melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Tentu saja, orang-orang di keluarga Lin mungkin yang paling terkejut. Meskipun Lin Weiguo telah menduga bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders mungkin tidak sederhana, dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Cleo Fei Lin melihat posisi Fendi Zanders dengan kaget. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin mengira hubungan antara Fendi Zanders dan Fang Zihua hanya karena Fendi Zanders menyelamatkan Fang Zihua, dan Fang Zihua berterima kasih padanya. Namun sikap Fang Zihua terhadap Fendi Zanders saat ini bukanlah hubungan dermawan yang sederhana. Apakah Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya? Mungkinkah Fendi Zanders berbohong kepada saya? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya, hatinya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Untuk sesaat, seluruh pintu masuk hotel menjadi sunyi, dan semua orang terpana melihat posisi Fendi Zanders dan Fang Zihua. Tuan Zanders, bagaimana rencanamu menangani masalah hari ini? Fang Zihua bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Orang-orang belum datang, tunggu sebentar lagi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagus. Fang Zihua mengangguk, dan berjalan tepat di belakang Fendi Zanders. Para pengawal yang dibawa oleh Fang Zihua juga berdiri di belakang Fendi Zanders, tidak kalah dengan Li Zitong, Du Senghao dan lainnya dalam hal momentum. Li Zitong memandang Fendi Zanders dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan ringan, Fendi Zanders, apakah menurutmu perlu menunggu lebih lama lagi? Kamu telah kalah sekarang. Aku kalah, tapi aku tidak mau kalah telak. Sekarang saya pewaris ketua lama, saya masih punya kekuatan untuk berurusan dengan Anda. Karena Anda sangat ingin membangkitkan amarah saya, maka saya akan memberitahu Anda betapa Anda telah menyinggung perasaan saya. Apa nasib seperti apa yang akan terjadi? Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Setelah Li Zitong mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kegugupan muncul di matanya, lalu dia tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Rencana Li Zitong hari ini sangat sederhana, yaitu menggunakan Cleo Fei Lin untuk memprovokasi Fendi Zanders dan menyuruhnya memanggil Fang Zihua. Dengan cara ini, identitas Fendi Zanders akan dipublikasikan, dan Fendi Zanders akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Tapi Li Zitong tidak berniat memutuskan hubungan dengan Fendi Zanders. Karena Tuan Fang sudah muncul sendiri, aku masih ingin memberimu wajah ini. Mari kita lupakan masalah hari ini. Aku sedang tidak mood untuk terus bermain denganmu. Li Zitong takut Fendi Zanders akan melakukan sesuatu yang gila, jadi dia buru-buru mencarikan langkah untuk dia turuni. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya hari ini, dan dia tidak perlu tinggal di sini untuk menyia-nyiakannya bersama Fendi Zanders. Oleh karena itu, setelah Li Zitong selesai berbicara, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Lalu kenapa kamu terburu-buru pergi? Masalahnya belum selesai. Fendi Zanders berteriak tanpa ekspresi. Bagaimanapun, sekarang Fendi Zanders telah mengungkap identitasnya, itu berarti dia telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang seperti Li Zitong pergi begitu saja. Fendi Zanders, apa maksudmu? Li Zitong kembali menatap Fendi Zanders perlahan, dan bertanya dengan ekspresi yang sangat marah. Maksud saya sederhana sekali, yaitu tidak ada satupun dari kalian yang ingin pergi hari ini, paham? Fendi Zanders menjawab dengan dingin.
Fendi Sanders, jangan lupa bahwa kamu akan segera kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Pada saat itu, kamu hanya akan menjadi orang biasa. Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada membunuh seekor semut, jadi kamu melakukan sesuatu. Lebih baik tinggalkan sedikit waktu luang untuk dirimu sendiri, jangan mendapatkan warisan pada akhirnya, dan malah menyebabkan bencana bunuh diri. Li Zitong mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Sanders dengan suara dingin. Jika sesuai dengan rencana Li Zitong sebelumnya, dia berencana menggunakan Cleo Fei Lin untuk mengancam Fendi Sanders terlebih dahulu, kemudian membiarkan Fendi Sanders memanggil Fang Zihua dan yang lainnya, dan akhirnya memaksa Fendi Sanders untuk mengungkapkan identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Dan itulah akhir masalahnya. Bagaimanapun, dalam penyelidikan Li Zitong sebelumnya, Fendi Sanders bukanlah orang yang tangguh. Dia merasa setelah Fendi Sanders menyelamatkan orang, dia mungkin tidak akan terus melibatkannya. Tapi yang tidak disangka Li Zitong adalah penampilan Fendi Sanders telah benar-benar melebihi ekspektasinya saat ini, dan Fendi Sanders sama sekali tidak berniat mengakhiri masalah ini dengan mudah. Jadi Li Zitong mulai bersiap mengancam Fendi Sanders, agar Fendi Sanders memahami situasinya saat ini. Pembunuhan. Fendi Sanders memandang Li Zitong dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, "Kamu benar, jika saya, Fendi Sanders, tidak memiliki warisan ini, saya mungkin hanya orang biasa, bahkan lebih buruk dari orang biasa, tetapi saya tetaplah seorang warisan pewaris keluarga saya. Anda merancang untuk menjebak saya, membuat saya kehilangan segalanya, dan sekarang Anda berencana untuk pergi. Menurut Anda apakah itu mungkin?" Li Zitong memandang Fendi Sanders di depannya dengan senyuman menghina, dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu masih pewarisnya, lalu kenapa? Jika aku, Li Zitong, ingin pergi, menurutmu kamu bisakah menghentikanku?" Saat ini pengawal yang dibawa oleh Fang Zihua berjumlah kurang dari 20 orang, namun pengawal yang dibawa oleh Du Senghao berjumlah total 30 orang, dan semuanya adalah elit di sekitar Du Senghao. Tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali. "Ayo pergi." Li Zitong berteriak tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Tapi saat Li Zitong berbalik, terdengar deru mesin lagi di seberang jalan. Tuan Sanders ingin mempertahankan siapapun, tidak ada orang yang tidak bisa mempertahankan. Xie Huaqiang berteriak tanpa ekspresi, lalu keluar dari Land Rover dengan 50 pengawal. Adegan ini sangat mengejutkan.